Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 18 November 2020. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mensyukuri bahwa kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kerja, karya, dan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan, dan keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti, memahami dan mampu melakukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Imamat pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Imamat pasal 9 ayat 5 sampai 10. Yang mengatakan, kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang dan umbai hati dan korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mendapatkan jabatan yang tinggi dalam pekerjaan yang ditekuninya. Jabatan tinggi bukan hanya menjanjikan kedudukan, kemakmuran, dan kemapanan, tetapi juga menjanjikan prestis dan kehormatan. Tidak heran banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Banyak orang yang lupa bahwa setiap jabatan adalah anugerah Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, Musa menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya yang dipercaya oleh Tuhan menjabat sebagai imam atas umat Israel. Seorang yang menjabat sebagai imam mempunyai tugas menjadi perantara umat dengan Tuhan dalam mempersembahkan berbagai macam korban. Sebagai imam atas umat Israel yang mengabdi kepada Tuhan,
Harun dan anak-anaknya harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai perintah dan kehendak Tuhan, dan mereka harus senantiasa menjaga kekudusan nama Tuhan agar kemuliaan Tuhan tampak dalam diri mereka dan juga dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagai orang-orang yang dipilih dalam jabatan sebagai imam, Harun dan anak-anaknya tidak boleh bertindak sesuka hatinya sendiri. Ketika mereka bertindak sesuka hati mereka sendiri, maka mereka akan menerima ganjaran penghukuman Tuhan. Dan hal itu terjadi pada anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu. Bisa kita baca di pasal 10. Nadab dan Abihu akhirnya mengalami kematian karena mereka melaksanakan tugas sesuka hati mereka sendiri dan bukan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sesuai atau berdasarkan perintah dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap jabatan pasti ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan laksanakan. Ketika saat ini kita dipercaya memegang suatu jabatan, maka berarti ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan laksanakan. Dan mari kita ingat, ketika kita memegang satu jabatan dan ada tugas tanggung jawab yang harus kita laksanakan, kita ingat, kita boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan jabatan kita. Kita laksanakan semua dengan baik dan setia dalam pengabdian kepada Tuhan. Jangan lupa, kita hendaknya selalu taat dan patuh pada perintah dan kehendak Tuhan. Ketika kita memegang satu jabatan juga, jaga kekudusan nama Tuhan dan muliakan Tuhan lewat tugas dan jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini juga harus kita ingat, jabatan yang kita pegang bukan kita pakai sebagai kesempatan untuk menindas sesama sehingga mereka akhirnya menderita. Jabatan yang kita pegang harus kita pakai untuk melayani sesama manusia, bahkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, sehingga damai, sejahtera, dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu terwujud dalam kehidupan di tengah keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Selamat pagi, selamat melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang kita pegang. Muliakan Tuhan dan laksanakan semua dalam pengabdian kepada Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami untuk kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam jabatan yang kami pegang. Dan biarlah ketika kami melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang kami pegang, kami boleh melaksanakannya dalam pengabdian kepada Tuhan. Kami boleh melaksanakan dengan baik
dalam kesetiaan, dan juga dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh melakukan semua sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat, baik warga jemaat GPIB Betania Makassar maupun warga jemaatmu yang lain yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan menjaga melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberi sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera dalam kehidupan yang mereka jalani. Tuhan berkati mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun, para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan pelihara hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.